Episode terakhir dari season 3 ditutup dengan kejadian menyakitkan, namun tidak berarti cerita BTTH akan berhenti sampai di situ saja. Bekas pertarungan antara Shoyan, Haibodong, Luman, dan Moceng di atas tebing tinggi dikunjungi oleh Yunzi bersama dengan salah satu orang terkuat Kekaisaran Jiama bernama Jia Xingtian. Bekas pertarungan yang luar biasa juga meninggalkan sebuah potongan zirah kehijauan yang sangat dikenal oleh Yunzi. Selanjutnya, kita berpindah menuju markas tentara bayaran Baja Jantan memperlihatkan Lobu yang datang membawa seekor naga kadal gurun. Tubuh Shoyan yang lemah dibawa oleh Haibodong kepada kakak-kakaknya. Kekacauan besar semenjak penggabungan dua inti api telah merusak kekuatan jiwa Shoyan. Kemungkinan bagi pemuda itu untuk bangun lagi sangatlah kecil. 没想到这魔兽还真不小心跑出来了。这里交给我了，你们快走开！ Luobus dari awal memang lebih kuat daripada kedua Shou bersaudara. Choding juga sadar dengan niat buruk dari Luobo yang semakin jelas, tapi mereka saat ini belum bisa melakukan apapun kepada pria tersebut. Ketika masih pingsan, pikiran Shoyan seakan didatangi oleh iblis menakutkan yang terus membayanginya. Sosok tersebut terus memanas-manasi Shoyan untuk melepaskan ambisinya hingga akhirnya... Iblis tersebut memiliki wujud kedua yang sangat penting dalam kehidupan Shoyan. Sosok guru yang secara tidak sengaja dibunuh oleh muridnya sendiri demi mendapatkan kekuatan besar. Sadarnya Shoyan membuat kedua kakak-kakaknya merasa tenang. Di sana juga ada Haibodong yang sudah mendapatkan sebagian kekuatannya kembali. Terlihat jelas kalau wujud kakek tuanya sudah berubah menjadi lebih bugar. Janji Shoyan untuk menciptakan pil pengembali kekuatan Haibodong tidak akan bisa ditepatinya. Seorang alkemis level 2 tidak mungkin bisa menyaring sebuah obat berlevel 5. Haibodong tidak tahu persis masalah apa yang sedang dihadapi pemuda itu, tapi dia sepertinya tahu kalau ada sebuah obat yang dapat memperbaiki jiwa yang rusak. Mereka mungkin bisa menemukannya di markas utama pelelangan keluarga militer di ibu kota kekaisaran. Shoyan begitu bersemangat mengetahui hal ini, dia ingin segera memperbaiki kekuatan jiwanya yang rusak, mencari cara untuk membangkitkan Yolo serta membuat obat pengembali kekuatan Haibodong. Bagian dalam dari susunan kekuatan jiwa Shoyan memang sudah hancur, benar-benar keajaiban baginya untuk tetap sadar dengan keadaan seperti ini. Meski Yolo sudah meninggalkannya dan tidur di dalam cincin, namun masih ada ular 7 warna yang menemaninya. Energi berlebih dari benih api teratai kemarahan Buddha memancar dengan kuat dari tubuhnya. Karena Shoyan tidak bisa menemukan wadah untuk menampung kelebihan energi tersebut, dia terpaksa meminta ular 7 warna untuk menelannya. Gigitan Ratu Medusa terasa begitu dalam menancap ke ujung jari Shoyan, tapi wanita tersebut tidak mau melepaskan dirinya meski sudah menyerap kekuatan yang sangat banyak. Tubuhnya yang berada di atas juga menindih Shoyan dengan cukup berat. Pemuda itu mencoba bernegosiasi, meminta agar Ratu Medusa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya kali ini. Ratu Medusa berhasil melepaskan diri dari keadaan kritis, tapi evolusinya belum bisa dikatakan sempurna. Dia begitu heran bagaimana bisa seorang pemuda yang muncul entah dari mana berhasil mencuri inti api darinya. Bahkan Shoyan juga berani mengambil wadah jiwa miliknya yang berwujud ular 7 warna. Ketika berada dalam wujud ular kecil, Ratu Medusa tidak memiliki ingatan selayaknya sekarang. Tapi karena kekuatannya masih belum kembali dengan sempurna, dia terpaksa berbagi tempat dengan binatang kecil itu. 还没出生。困火能力增强了。
Kadar api ungu yang dimiliki Xiaoyan saat ini terlalu kecil untuk menghadapi lawan yang kuat. Anehnya si ular putih justru bisa mengeluarkan napas api yang kuat setelah memakannya sedikit. Semenjak kelompok tentara bayaran gurun memutuskan bergabung dengan tentara bayaran baja jantan, mereka setuju untuk memberikan kesetiaannya dengan adil kepada Xiao bersaudara. Tapi semenjak melemahnya Xiaoyan, orang-orang itu menjadi semakin leluasa untuk memulai pemberontakan. Xiaodik mempersilahkan kepada siapapun yang ingin pergi untuk meninggalkan tempat ini, tetapi tujuan utama dari Luobo dan para bawahannya adalah untuk menghancurkan tentara bayaran gurun. Dia bersama dengan Choli sudah menyadari desas-desus permasalahan ini, tapi Luobo cukup cerdik untuk mengambil kesempatan dengan bertarungan beda level. Saat ini di markas tentara bayaran baja jantan memang ada Hai Bodong yang merupakan seorang dohuang. Tapi kakek tua itu pada dasarnya hanya mau bergerak ketika keselamatan Xiaoyan terancam. Di luar daripada itu, dia tidak akan mau ikut campur apapun. 束手就擒吧，罗布。区区2个斗师，萧鼎，去！ Panas dari penggabungan dua inti api sudah cukup untuk membakar habis tubuh Moceng, padahal waktu itu kemampuannya sudah setara dengan seorang dohuang. Namun karena sudah sangat murka dengan tindakan Luobo, Xiaoyan sama sekali tidak menahan diri untuk tetap menggabungkannya. Hai Bodong sadar kalau ada yang tidak beres dengan pemuda yang memegang janjinya tersebut. Xiaoyan sama sekali tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun. Dia lebih memilih untuk mabuk-mabukan sendiri sambil berharap bahwa masalahnya akan pergi. Apabila Hai Bodong yang baru dia temui selama beberapa bulan sudah sadar dengan perubahan perilaku Xiaoyan, tentu saja hal tersebut juga akan berlaku untuk kedua kakak kandungnya. Sayang sekali mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang membuat sang adik bungsu begitu sedih. Mereka hanya bisa menemani pemuda itu hingga hatinya menjadi sedikit lebih tenang. 小家伙，别逞强。海老，记住，我们出发。 Bakat yang dimiliki Xiaoyan benar-benar berbeda daripada orang-orang lain yang Hai Bodong temui. Untuk seorang dohuang yang termasuk dalam jajaran praktisi doki terkuat di Kekaisaran Jama, pastilah sang kaisar es itu mengenal lebih banyak alkemis tingkat tinggi yang sanggup membuat obat berkualitas. Tapi dia tetap mempercayakan pil pengembali kekuatannya kepada pemuda tersebut. Para alkemis muda itu saling berbicara mengenai konferensi alkemis, sebuah ajang perlombaan para alkemis dari seluruh benua yang dulu pernah disebutkan auto. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan setelah memenangkan konferensi tersebut. Biasanya Kekaisaran Jama selalu dipegang oleh alkemis muda dari Kekaisaran Jama, tapi kemungkinan para alkemis dari Kekaisaran Chuyun akan menjadi lawan berat untuk perlombaan tahun ini. Sosok bayangan hitam yang selalu mengikuti Xiaoyan selama ini ternyata adalah suruhan dari adik tirinya sendiri. Bayangan hitam itu memberitahu semua perkembangan dari pemuda tersebut. Mulai dari keberhasilannya menggabungkan inti api, pertemuannya dengan Hai Bodong, keberadaan roh kuat yang melindungi tubuh Xiaoyan dalam 3 tahun terakhir, serta hubungannya dengan seorang wanita cantik sang pemimpin sekte Yunlan. 好想你， 小姐，那个叫云芝的女人，应该。 萧炎哥哥，薰儿在迦南学院。 Kita berpindah lagi menuju cerita Xiaoyan dan Hai Bodong. Setelah turun dari Hai, mereka langsung bergegas menuju bangunan utama milik keluarga Mitter. Bagian bawah bangunan diisi oleh barang-barang biasa, sementara aula pelelangan baru dimulai pada 4 lantai selanjutnya.
Ketika Xiaoyan dan Haibodong ingin menaiki lantai atas untuk memasuki area lelang, mereka dihentikan oleh penjaga yang minta untuk ditunjukkan kartu undangan. Karena masih baru tiba di sini, tentu saja Xiaoyan tidak memiliki barang yang dimaksud. Keadaan menjadi semakin berisik setelah kedatangan seorang pria yang membawa seekor burung. 给我立正站好，给我立正站好。你们这帮废物，把这兔崽子给我绑了！就这点钱，想进入拍卖场？哪儿来的？给我滚回哪儿！ 女王大人。 Meski sudah tidak saling bertemu selama 3 tahun terakhir, Yafei dan Xiaoyan masih bisa mengenali wajah mereka satu sama lain. Tanpa mempedulikan para penjaga dan pria burung tadi, Yafei dengan sopan mengajak Xiaoyan dan Haibodong untuk naik ke aula pelelangan. 他们是我朋友，有事我担着。当年在乌坦城，多亏亚菲姐的鼎力相助。 Berkat bantuan Xiaoyan dalam membongkar trik kotor dari Jia Libi, Yafei berhasil menyelesaikan ujian keluarga Mitter dan dipindahkan ke bangunan utama di ibu kota. Sambil berterima kasih, dia juga berusaha menggoda pemuda yang selama ini menganggapnya sebagai adik yang lugu. Setelah dipindahkan ke ibu kota, posisi Yafei saat ini setara dengan tetua pengawas. Mereka kemudian bergerak menuju ruangan khusus untuk saling berbicara mengenai tujuan Xiaoyan. 哪儿来的穷酸味儿啊？ 生物也好臭。这里可是我们家族办公的地点。我说过，出了事我会负责。你身为代监察长老，难道连这都不知道？ Ucapan pedas yang dikeluarkan dari mulut pria burung itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Yafei terpaksa menahan diri karena keluarganya adalah orang yang berpengaruh di pelelangan ini, tapi kasus tersebut berbeda untuk Xiaoyan yang benar-benar membenci orang-orang yang sok yes. 少爷，少爷，没事吧？阿奇蹦！给我退下！我们走吧。 Orang yang selalu menggoda Yafei barusan bernama Liele. Kakeknya adalah keluarga besar di keluarga Mitter. Hal inilah yang menyebabkan Yafei tidak berani mengeluarkan emosinya. Dia pun mengubah topik dengan menanyakan barang-barang yang dibutuhkan Xiaoyan. Berdasarkan apa yang diketahui Yafei, belum pernah ada catatan mengenai transaksi barang yang bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan jiwa. Tapi mungkin dia bisa menggunakan sistem informasi keluarga untuk menemukan barang tersebut. 看看拍卖场有没有上面的药材。 不过老先生，但价格可能要超过100万金币。 Orang yang memiliki kartu khusus ungu emas pelelangan keluarga Mitter berada pada level doang ke atas. Keberadaan kartu tersebut jelas menunjukkan kalau Haibodong sudah pernah ke pelelangan ini puluhan tahun lalu. Tapi sebelum barang pesanannya sampai, kakek Lele yang bernama Leo justru datang dan mengacaukan semuanya. 刘长老前来有何事？ 爷爷，就是他打我！ 亚飞，什么时候你把代监察长老那下次元老院会议，我会郑重提出对你的罢免要求。 Xiaoyan tidak bisa menahan diri setelah melihat Yafei terus saja dihina oleh orang-orang tak beradab. Namun sebelum dia mengambil tindakan dan bertarung, Haibodong sudah lebih dulu mengeluarkan ucapan yang sangat mengejutkan. Ternyata sang Kaisar Es itu mengenal sang tetua besar keluarga Mitter, Teng Chan, yang sama-sama merupakan 10 orang terkuat di Kekaisaran Jama. Leo sadar kalau Haibodong jelas bukan orang biasa, tapi cucunya yang bodoh itu justru malah makin berani menghina keberadaan Haibodong. 你这糟老头子！闭嘴，小心！王强者，斗王。 Yafei mengucapkan terima kasih kepada Haibodong, kemudian bertanya dengan penasaran bagaimana bisa Xiaoyan mengenal orang sehebat Haibodong. Karena dia juga bertanggung jawab atas masalah yang terjadi pada hari ini, dia memberikan diskon besar sebagai permintaan maaf. 就当米特尔家族给您赔罪。药材来了。小人拿性命担保，绝对没有半点损伤。海老，不打开看看？是。
Setelah urusan mereka selesai, tiba-tiba Xiaoyan dikejutkan dengan suara nyaring yang muncul dari balik pintu. Seorang gadis yang memperkenalkan namanya sebagai Nalan Yanran. Setelah meninggalkan kota Yan dari wilayah timur Kekaisaran Yaman, Nalan Yanran dan Geye pergi melaporkan tindakan keji yang dilakukan oleh Mo Cheng kepada pimpinan sekte Yunlan. Sosok wanita bergelar Do Huang yang duduk di atas tahta tersebut adalah Yunzi, wanita sama yang pernah ditemui Xiaoyan ketika berada di pedalaman gunung, serta wanita yang disewa Guhe untuk pergi mengambil inti api di gurun Tager. Namun kematian Mo Cheng tampaknya bukan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh pemimpin tetua Yunleng. Setelah kematian pemimpin sekte sebelumnya, keadaan sekte Yunnan masih belum stabil untuk terlibat dalam permasalahan besar. Lalu kita berpindah menuju arena latihan sekte Yunnan yang berada di pegunungan tinggi, memperlihatkan latihan Nalan Yanran yang sedang berhadapan dengan seekor monster awan. Lao师，你好像有心事。 Sisa waktu sebelum perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan Xiaoyan tinggal 1 bulan lagi. Namun masih ada satu masalah lagi yang sedang dihadapi sang gadis penerus sekte tersebut, yaitu keselamatan kakeknya yang terkena serangan racun mematikan. Yafei adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui sosok Xiaoyan dan Nalan Yanran sekaligus, termasuk janji yang pernah dibuat keduanya untuk saling bertarung setelah 3 tahun. Kedatangan Nalan Yanran kali ini adalah ingin meminta bantuan pengobatan kakeknya. Kakek Nalan yang kecewa karena Yanran membatalkan pertunangan pergi untuk memburu monster level 5. Sayangnya pertarungan tersebut berakhir dengan kekalahan. Dia juga terpaksa menahan rasa sakit dari serangan racun mematikan monster tersebut. Sekte Yunnan juga sudah memanggil Guhe untuk merawat pemimpin keluarga Nalan tersebut. Tapi dikatakan kalau yang bisa menyembuhkannya adalah seorang praktisi doki dengan inti api. Dia ingin meminta bantuan untuk menemukan orang yang dicari. Mewakili keluarganya, Yanran juga menawarkan sebuah harta karun tingkat tinggi untuk orang yang bisa menyembuhkan kakeknya. 纳兰家愿奉上这上面所有的宝物作为酬劳，只要能救爷爷，这些身外之物又算得了什么？这份酬劳，就算是米特尔家族看了也会。 Salah satu imbalan yang ditawarkan Yanran adalah sebuah bahan pengembali kekuatan jiwa. Dendam Xiaoyan hanya terpaut kepada perjanjian antara dirinya dengan Nalan Yanran. Urusan menyembuhkan kakeknya untuk mendapatkan obat tentu adalah hal yang berbeda. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan segera bergerak menuju kediaman utama keluarga Nalan. Yafei memberikan sebuah topeng penyembunyian aura untuk digunakan kepada Xiaoyan. Hal ini dimaksudkan agar keluarga Nalan tidak memiliki prasangka buruk kepadanya. Sosok yang menyerang Xiaoyan barusan adalah sang bayangan hitam. Dia yang selama ini diminta Sun Er untuk mengawasi Xiaoyan justru berbalik mengajaknya baku hantam. 今天却必须要死在这里。 什么人？妲己！ Xiaoyan memang sudah terkapar dengan kondisi tubuh yang sama sekali tidak baik-baik saja, tapi dia masih memaksakan diri untuk berdiri dan menghadapi lawan misterius ini. 可惜，已经再也不可能做到。宁可能真的就会彻底消失了。看来我还真是小看了你。 Sebelum Xiaoyan menyatukan inti api dengan api ungu dan membuat kondisinya semakin parah, Hai Bodong sudah tiba untuk memberikan bantuan. Oh. 接下来交给我吧。斗皇强者。 Sosok bayangan hitam yang baru saja mereka temui berada pada level Do Huang, namun kekuatannya jelas berada di atas Hai Bodong yang masih belum pulih. Untungnya berdasarkan penglihatan Hai Bodong, bayangan gelap itu sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Lalu Xiaoyan melanjutkan perjalanan menuju kediaman keluarga Nalan. Dia menyodorkan sebuah surat undangan yang diberikan Yafei, kemudian diantar masuk menuju halaman terbuka. Setelah memastikan Xiaoyan tiba dengan aman di tempat tujuan, Hai Bodong berbalik untuk menemui teman lamanya di pelelangan keluarga Mitter. 请你一定要宽恕属下呀！
你可知我米特尔家族靠的是什么起家呀？ Sebagai orang yang bisa duduk setara dengan Tang Sen, sudah jelas seberapa penting sosok Hai Bodong bagi keluarga Mitter. Menghina orang seperti Hai Bodong dan bahkan mengancamnya adalah kesalahan besar. Tapi karena Tang San tidak ingin memperpanjang masalah ini, dia menurunkan jabatan Leu kemudian menggantinya untuk diambil alih oleh Yafei. Hai Bodong adalah salah satu pendiri dari keluarga Mitter, salah satu dari 3 keluarga besar yang memiliki pengaruh besar dari Kekaisaran Diama. Ketika mendengar Hai Bodong kini malah mengambil peran sebagai penjaga seorang pemuda bernama Xiaoyan, tentu saja orang-orang di ruangan itu terkejut tak sanggup berkata-kata. Di kekaisaran ini, hanya kurang dari 5 orang yang bisa membuat Hai Bodong sampai bersikap hormat. Pemuda yang dulu pernah dihina karena kehilangan kekuatan 3 tahun lalu ternyata berhasil membuat peningkatan sebesar ini. 您放心，我会严厉吩咐家族中的人，不要与他结怨。纳兰嫣然呢？你可真是看错了。 Sosok pemuda tersebut kini dalam misi untuk menyembuhkan kepala keluarga Nalan. Dia menggunakan identitas palsu dengan nama Yan Xiao agar tidak membuat masalah. Keberadaannya yang hanya seorang alkemis level 2 membuat para tabib tertawa, sebab Guhe yang berada pada level 6 saja tidak sanggup untuk menyembuhkan kakek Nalan. 好，我可以让老师再多给你3枚聚气散，没有什么事是绝对的公平。虽然并不想表达，真的很想把你给样儿。 你可以把这当做是我的肺。 Di depan para tabib dan alkemis yang mereka panggil, Nalan XXS menjelaskan kembali penyakit yang sedang diderita oleh ayahnya. Berdasarkan apa yang dia tahu dari sang raja Pil Guhe, dibutuhkan kekuatan dari inti api untuk bisa menyembuhkan penyakit tersebut. 我们实在是无法将其去除。 Penyakit ini sudah berlangsung selama 3 tahun tanpa ada tanda-tanda kesembuhan sama sekali, namun tiba-tiba seorang pemuda bertopeng bicara kalau dia bisa melakukannya. Seorang alkemis tingkat tinggi seperti Guhe sama sekali tidak bisa menyembuhkan racun mematikan yang sudah menyebar parah. Gaya bicara Xiaoyan yang terdengar sangat percaya diri membuat para tabib di sekitarnya kesal. Bagaimana bisa seorang alkemis level 2 sanggup menjanjikan sesuatu yang sangat besar seperti itu? Seluruh tuduhan tak berasal tadi segera terbantahkan tanpa ada keraguan lagi. Keluarga Nalan segera mengajak Xiaoyan masuk menemui kepala keluarga mereka. Racun yang ada di tubuh Nalan bahkan tidak bisa dibakar oleh Do Huang tingkat tinggi sekalipun. Energi luar yang berasal dari inti api adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Kesempatan sembuh Nalan XXX hanya kurang dari 50%. Dia bahkan paling lama bisa bertahan selama 2 hari kalau dibiarkan. Xiaoyan juga meminta agar tidak ada siapapun yang mengganggunya dalam proses pengobatan tersebut. Nalanji sudah tidak peduli dengan resiko yang sedang menggerogotinya. Antara mati atau sembuh, pokoknya dia sudah mengusahakan yang terbaik bisa demi selamat. 你这个死丫头，还有脸回来？ 被那落毒搞成这样吗？ Setelah melewati beberapa jam, masa-masa sulit kestabilan Nalanji mulai terlihat. Di saat yang sama pula dia sedang bicara dengan putrinya mengenai perjanjian 3 tahun. Mereka tidak pernah menyangka kalau pemuda yang pernah dianggap sampah itu sedang menolong kepala keluarga mereka. 这张契约不是解除婚约的契约，与我萧家再无半分瓜葛。 Racun yang sudah menyebar dalam tubuh kakek tua itu sangatlah beringas. Xiaoyan harus mengerahkan banyak kekuatan dari inti api hanya untuk menstabilkannya saja. Nalanji meminta cucunya untuk mengantarkan sal alkemis muda itu keluar dari rumah mereka. Di perjalanan, Nalan Yanran memuji kemampuan Xiaoyan yang sangat menakjubkan. Memiliki inti api saja sudah hampir mustahil, apalagi sampai mengendalikannya dengan sebaik itu. Namun setiap pujian yang ditujukan kepadanya tidak dipedulikan sama sekali. Xiaoyan akhirnya meninggalkan tempat tersebut dengan gestur yang tidak acuh. Penyakit yang menggerogoti tubuh Nalanji ternyata bukan disebabkan oleh racun biasa. Racun hitam tersebut selama ini sudah menggerogoti kekuatan dokinya dalam jumlah besar. Ketika Xiaoyan menyembuhkannya, dia sekaligus juga mendapat bonus energi murni milik racun hitam dan doki Nalanji. Lalu kita berpindah ke rumah utama milik keluarga Mitter. Di sana sudah ada Hai Bodong, Tang San yang menjadi 2 orang pendiri dari bisnis pelelangan besar.
Tentu saja semenjak Tenshan kehilangan jejak sang Kaisar Es, dia langsung mengerahkan kekuatan untuk mencari saudaranya itu. Selama Hai Bodong menghilang, ada beberapa peristiwa yang terjadi di Kekaisaran Jiama. Salah satunya adalah kematian mantan pemimpin sekte Yunlan karena menerobos gelar Dozong. Kemunculan orang yang begitu kuat akan mempengaruhi keseimbangan hubungan antara tiap keluarga dan sekte. Hai Bodong tentu memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga Meter, namun dia masih harus memulihkan kekuatannya ke Do Huang bintang 5. 顺便再帮我留意一下恢复灵魂力量的天灵地堡。 Kalau Xiaoyan bisa terus mengambil kekuatan milik Nalanji, kemungkinan besar dia akan menjadi Dadoshi dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian Hai Bodong datang menanyakan usaha Xiaoyan menyembuhkan Nalanji. 纳兰杰中毒颇深， Berdasarkan pengetahuan Hai Bodong, racun api biasa tidak mungkin bisa berhadapan dengan kekuatan inti api. Kalau levelnya sudah sampai seperti ini, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan Xiaoyan akan baik-baik saja. Tapi anehnya pemuda itu justru belum merasakan keanehan. Dia malah ingin mencoba kekuatan racun api itu kepada sang Kaisar Es. Memang tidak bisa dipungkiri kalau racun yang akan selalu menjadi sesuatu yang berbahaya. Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatan pembakar inti api untuk menjaganya. Xiaoyan kemudian pergi ke kantor pusat asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Tempat ini juga dipenuhi oleh pasar-pasar khusus yang menjual berbagai bahan obat. Hanya ada beberapa wanita yang bisa diingat oleh Xiaoyan. Entah wanita tersebut adalah orang yang dia cintai atau wanita yang mungkin menjadi musuh terbesarnya. Meski Lin Fei tidak termasuk keduanya, dia tetap memaksakan diri untuk menemani Xiaoyan berbelanja. Xiaoyan beberapa kali mencoba mengabaikannya, tapi Lin Fei terus mengejarnya tanpa henti dari ujung ke ujung. 这怎么办？ 看您诚心想要，我便便宜点。 Meski terletak di kawasan paling ramai di ibu kota Kekaisaran Jiama, tetap ada banyak pedagang curang yang mencoba menipu pengunjung. Bahan-bahan obat murahan dijual dengan harga yang begitu tinggi. Salah satu orang yang tentu dengan mudah ditipu oleh para pedagang curang ini adalah Xiaomei. Tapi bukan hanya dipaksa membayar mahal, pedagang itu juga sengaja mencuri resep obat milik gadis tersebut. Meski Lin Fei dan Xiaomei terlihat tidak akrab, dia segera berlari memanggil gurunya demi mendapatkan bantuan. 药方还给他，检验药方里面是否有你的灵魂力量。 Xiaoyan tidak peduli apabila kekuatannya dihina, dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak beberapa tahun lalu. Tapi beda cerita kalau ada orang yang berani merendahkan gurunya. Pedagang curang itu ketakutan dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia mengizinkan Xiaoyan mengambil salah satu barang sebagai kompensasi tersebut. 这块玉片很随我缘，我就将它买下吧。 Ketika Lin Fei tiba di lokasi kejadian tadi, masalah keributan jelas sudah diatasi oleh Xiaoyan. Pemuda itu ingin segera kembali ke kamarnya, namun terpaksa dihentikan oleh kedatangan auto yang datang sambil tergopoh-gopoh. Mereka berdua pergi menuju ruangan yang sudah dipesan untuk alkemis dari kota Batu Hitam. Meski sudah terpisah selama setahun, auto jelas masih mengagumi bakat Xiaoyan yang luar biasa. Dia sangat berharap agar muridnya Lin Fei bisa sedikit meniru sifat pemuda tersebut. Setelah meminta kedua muridnya pergi, Auto dan Fulan akhirnya menyampaikan niat mereka. Kedua pemimpin asosiasi alkemis kota itu sangat ingin ada perwakilan dari kota mereka yang bisa memenangkan konferensi. Mereka menawarkan banyak keuntungan yang bisa didapatkan Xiaoyan, termasuk hadiah utama yaitu resep obat level 6 pil pencairan jiwa. Setelah peristiwa aneh barusan, Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung setuju untuk ikut dalam konferensi alkemis. Tapi dia punya sebuah syarat, yaitu penyamaran nama dan identitas aslinya. Lalu kita berpindah menuju rumah utama keluarga Nalan. Di sana terlihat ada seorang pemuda yang menjadi murid dari sang Raja Pil Guhe, sosok yang dianggap tampan dengan karisma tinggi bernama Liu Ling. Yiran. Liu Ling tidak mengetahui kalau keluarga Nalan sudah menemukan seorang alkemis dengan bakat inti api. Untung saja Guhe saat itu sedang tidak berada bersama mereka. Mungkin sang Raja Pil itu bisa murka karena tahu harta yang dia cari-cari dicuri oleh Xiaoyan.
Saat ini kekuatan yang dimaksud sedang menggunakan kemampuan inti api miliknya berusaha menjinakkan dan membakar racun api hitam yang menggerogoti tubuh Nalanji. Setelah beberapa kali mendapatkan pengobatan dari Shoyan, bisa dilihat dengan jelas kalau kondisi kepala keluarga Nalan itu sudah menjadi lebih baik. Kebetulan juga Nalanji tahu kalau Shoyan akan mengikuti konferensi alkemis. Sebagai salah satu dari balas budinya, kakek tua itu memberikan Shoyan beberapa bahan obat untuk berkultivasi. 岩萧先生，今日再次麻烦您了。你好，岩萧先生。你好。 Sebagai murid dari sang Raja Pil yang terkenal, kemungkinan besar Liu Ling juga akan ikut dalam konferensi alkemis kali ini. Pemuda tampan itu juga tertarik dengan bakat yang dimiliki Shoyan, termasuk juga siapa guru yang telah melatih orang semuda dirinya. Tapi saat ini Shoyan sama sekali tidak tertarik untuk membicarakan hal tersebut, dia malah memilih untuk buru-buru pergi dan kembali ke kamarnya. Pertemanan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun telah menumbuhkan perasaan Liu Ling kepada Nalan Yanran. Tapi ada aturan sekte yang melarang hal semacam itu untuk dilakukan. Lagi pula di mata Nalan Yanran, orang seperti Liu Ling masih belum pantas untuk berada di sampingnya. Hanya dengan memurnikan racun yang ada di tubuh Nalanjin sekaligus untuk menyerap kekuatan dari Sang Douang tersebut, kekuatan kultivasi Shoyan sudah meningkat menjadi dosi bintang 7 puyer 16. Xiaoyan. Semenjak melakukan pengobatan kepada Nalanji, racun api yang ada di tubuh Shoyan perlahan-lahan mulai mengambil alih pikirannya. Menurut Hai Bodong, pemuda itu seharusnya berhenti mengambil resiko yang sangat berbahaya. Tapi Shoyan masih harus mendapatkan 7 sihir biru lendir roh agar bisa membangunkan Yolo. Keesokan harinya ketika Shoyan sedang berjalan-jalan di sekitar bangunan utama asosiasi alkemis di ibu kota, tiba-tiba dia malah bertemu dengan salah satu karakter yang cukup membagongkan. Gadis bernama Yu'er itu juga muncul di aula asosiasi alkemis di ibu kota bersama dengan Liu Ling. Kebetulan juga berita tentang bakat unik Shoyan juga sudah diceritakan oleh murid Guhe tersebut. Ketika Yu'er ingin melihat bentuk inti api yang dimiliki oleh Shoyan, pemuda itu justru menolaknya dengan tegas. Yu'er adalah bagian dari keluarga bangsawan Kekaisaran Jama. Dia juga adalah seorang alkemis kelas 3 yang memiliki sifat manja. Tentu saja orang sepertinya tidak akan pernah membiarkan Shoyan mengabaikan permintaannya. Untungnya keributan barusan dihentikan oleh kedatangan Fama dan Guhe. Sang Raja Pil itu tahu kalau Shoyan adalah orang yang saat ini merawat kondisi Nalanji. Namun identitas rahasia dari pemuda tersebut masih tersamarkan dengan baik. Auto memperkenalkan Shoyan kepada 2 orang penting yang berkecimpung dalam dunia meramu obat. Mereka adalah Guhe, sang Raja Pil, dan Fama, sang Presiden Asosiasi Alkemis Ibu Kota. Hari ini adalah tahapan kualifikasi pertama bagi setiap peserta untuk mengikuti konferensi. Mereka akan diawasi langsung oleh sang Presiden Asosiasi, Guhe, dan beberapa pemimpin cabang dari setiap kota-kota besar. Adanya Guhe membuat Shoyan tidak bisa menggunakan kemampuan inti api King Lian karena sangat beresiko. Dia hanya bisa berharap kalau pembakaran inti api ungu sudah cukup untuk melewati tahapan ini. 测试赛正式开始。 Karena Shoyan tidak bisa mengeluarkan inti api untuk menahan penyebaran racun, halusinasi buruk yang mengendalikan pikirannya mendadak kambuh di tengah tahapan kualifikasi. Orang pertama yang berhasil menyelesaikan penyaringan obat adalah Guehe. Kemampuan yang didapatkan dari sang Raja Pil memang sangat mengagumkan. Selanjutnya ada Yu'er yang juga belajar langsung dari sang Presiden Asosiasi. 哎呀，这家伙时间不多了呀。 Kondisi Shoyan saat ini benar-benar buruk, tapi dia masih harus menyampurkan 1 bahan lagi dalam penyaringan obat. Shoyan bahkan harus menelan banyak pil penguat doki untuk menahan sebaran racun api hitam.
Kemunculan Xiaoyan di menit-menit terakhir membuat Auto merasa cemas, namun hal itu juga berlaku kepada setiap peserta kualifikasi. Entah siapa yang bisa menghasilkan obat dengan kualitas terbaik, semua itu tidak bisa ditentukan oleh waktu penyaringan saja. Agar penilaian kali ini berjalan adil dan setara, Presiden Fama menggunakan sebuah pengukur besar yang sangat akurat. Obat yang akan dimasukkan ke dalam alat tersebut akan dibagi menjadi nilai antara 1 sampai 10. Xiaoyan yang ingin cepat-cepat menyelesaikan tes kali ini dan segera menyembuhkan diri, tapi Liu Ling malah menahannya untuk menjadi yang terakhir. Peserta pertama yang mengaku kalau dia berhasil menyempurnakan daun besi hitam sebanyak 3 kali. Jumlah itu membuatnya mendapatkan nilai 5 poin. Peserta terbanyak yang bisa menyempurnakan daun besi hitam sejauh ini adalah Liu Ling, yaitu hingga 6 kali berturut-turut. Alkemis level 3 biasanya hanya mampu menyempurnakannya hingga 5 kali. Oh, 7分！公子，恭喜你啊！恐怕这届大赛 Selanjutnya adalah giliran Yu'er yang sangat kesal karena dia hanya mendapatkan nilai 5 poin. Barulah yang terakhir adalah giliran Xiaoyan pemuda ini membuat kejutan karena berhasil menyempurnakan daun besi hitam hingga 8 kali. 9分，我没看错吧？ Pengakuan Xiaoyan yang terdengar tidak masuk akal tentu membuat orang menganggapnya berbohong. Tapi ketika alat pengukur sudah menunjukkan nilai 9 poin, maka tidak ada lagi yang boleh meragukan kemampuan pemuda tersebut. Apalagi Xiaoyan sama sekali tidak menggunakan inti api miliknya. Besok adalah jadwal untuk konferensi alkemis yang sebenarnya para peserta muda ini akan bertanding melawan berbagai alkemis dari kekaisaran yang berbeda. Xiaoyan benar-benar harus segera kembali ke kamarnya, tapi Auto justru lagi-lagi menahan pemuda itu dan mengajaknya berbicara. Bahkan yang lebih menyulitkan lagi, sang Raja Pil Guhe juga ingin mengobrol dengan pemuda itu. Bakat luar biasa dari Xiaoyan membuat Guhe benar-benar tertarik. Dia berniat mengundangnya untuk berlatih di Sekte Yunlan. Serta ada Presiden Fama yang ingin menjadikannya tetua kehormatan Asosiasi Alkemis Ibu Kota. Meski sudah menghabiskan banyak kekuatan dalam tahapan kualifikasi, Xiaoyan masih memaksakan diri untuk pergi mengobati Nalanji. Lalu karena khawatir dengan kondisinya, Hai Bodong pergi mengantarkannya hingga separuh jalan. Sementara itu Xiaoyan masih melanjutkan perjalanannya menuju rumah utama keluarga Nalan tanpa tahu sang pelindungnya kini sedang berhadapan dengan sosok yang begitu kuat. Malam ini ada jadwal jamuan yang dihadiri oleh kepala keluarga Nalan. Dia masih harus menunggu jamuan tersebut berakhir sebelum bisa mengobatinya. 元宵先生，我们又见面了。 Xiaoyan menunjukkan kedekatan yang luar biasa dengan Yafei. Bahkan kali ini pertama kalinya Nalan Ranyan bisa melihat pemuda itu tersenyum dengan tulus. Setelah Nalan Ranyan pergi meninggalkan mereka berdua untuk mengobrol, barulah Yafei menanyakan kondisi pemuda itu saat ini. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan bisa menahan emosinya ketika bertemu dengan Nalan Yanran. Bahkan sampai setuju untuk mengobati pemimpin dari keluarga yang pernah membuatnya sangat malu. Xiaoyan sebenarnya enggan untuk ikut campur dalam jamuan makan malam kali ini, namun dia terpaksa ikut setelah Yafei membujuknya beberapa kali. Yafei memperkenalkan Xiaoyan kepada Tang Sen, yang tentu saja dengan nama samarannya. Tang Sen tidak menyangka kalau sosok yang berada di hadapannya ini adalah orang yang dihormati oleh Hai Bodong. Kedekatan Xiaoyan dengan keluarga Miter membuat Nalanji kesal sendiri. Dia menginginkan Xiaoyan untuk bergabung dengan keluarga mereka di masa depan. Jamuan malam ini juga dihadiri oleh Yu'er dan Liu Ling. Ditambah lagi salah satu karakter yang mungkin akan menjadi permulaan awal dari keributan di malam itu. Shock. Selain Leli yang menyukai Yafei, masih ada satu orang lagi yang benar-benar menaruh perasaan luar biasa kepada wanita tersebut. Orang bernama Muzan itu bahkan bersumpah akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Yafei. Muzan adalah putra dari 3 keluarga besar Kekaisaran Jama. Kekuatannya mungkin sudah mencapai puncak dari gelar dosi. Liu Ling ragu kalau seorang alkemis bisa berhadapan dengan praktisi doki seperti seorang Muzan.
Karena Xiaoyan sejatinya adalah tamu kehormatan dari jamuan makan malam ini, tentu saja Nalan Yanran tidak akan membiarkan dia sampai diserang oleh orang lain. Untungnya sebelum keributan kali ini semakin menjadi-jadi, Nalan Ji akhirnya datang dan memarahi Musan. Di mata Nalan Ji, Xiaoyan adalah orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu di mata Teng San, Xiaoyan adalah orang yang setara dengan sang kaisar es Hai Bodong. Tindakan Musan malam ini sudah membuat dua kepala keluarga besar itu hampir emosi. Namun mereka masih memberikan maaf kepada Musan dan memintanya pergi. 弱毒就可以根治了。好好好，老老虎。 Yafei mengajak Xiaoyan untuk berbicara berdua di bagian luar salah satu bangunan. Wanita itu meminta maaf karena telah melibatkan Xiaoyan dalam peristiwa merepotkan barusan. Beberapa saat kemudian seorang pelayan datang menyampaikan kalau Nalan Ji sudah siap berada di ruangannya. Setelah Xiaoyan pergi, tiba-tiba Teng San datang menemui Yafei. Dia bertanya apakah wanita tersebut memiliki perasaan khusus kepada Xiaoyan. Hampir semua pernikahan di keluarga-keluarga ternama didasari oleh kepentingan politik. Sedikit sekali yang bisa bersatu atas nama cinta. Kalau misalnya Yafei memiliki perasaan kepada Xiaoyan, Tan Sen sama sekali tidak menolak hubungan mereka. Apabila mengesampingkan Xiaoyan, jodoh yang mungkin ditentukan oleh para tetua keluarga untuk Yafei adalah Muzan. 纳兰老爷子，弱毒已经彻底离开你的身体了。 Setelah 7 hari berturut-turut menerima terapi dan pengobatan dari Xiaoyan, akhirnya Nalan Ji telah sembuh total dari serangan racun api hitam. Dia berjanji akan memberikan hutan budi yang besar kepada pemuda tersebut juga, menceritakan beberapa rahasia penting kepadanya. Nalan Ji sengaja mengumumkan kesembuhannya secara terburu-buru karena suatu alasan tertentu. Saat ini keluarga Nalan berada dalam posisi yang mengkhawatirkan di Kekaisaran Jiama. Sekte Yunlan dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan keluarga bangsawan Kekaisaran. Setelah Nalan Ji hampir dinyatakan tidak bisa selamat, banyak orang-orang yang ingin mengambil alih posisi keluarga tersebut. 燕霄先生，这是之前承诺给您的酬劳。 Setelah menerima hadiah dari keluarga Nalan, Xiaoyan pergi menghampiri Yafei yang masih menunggunya. Wanita itu sedang mengkhawatirkan dengan masalah perjodohannya di masa depan. Apakah pernikahan dengan Muzan atau memperjuangkan hubungannya dengan Xiaoyan? Hai Bodong dan pelindung Kekaisaran Jiama, Jia Xingtian itu sudah saling mengenal sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi dia juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan sang Kaisar Es di Gurun Tager. Dari apa yang kita lihat, hubungan di antara keduanya mungkin tidak terlihat cukup baik. Hubungan antara Hai Bodong dan Jia Xingtian bahkan sampai terasa ke rumah utama keluarga Nalan. Dua dohuang yang saling bertarung tentu menimbulkan ledakan aura yang luar biasa. Peristiwa semacam itu tentu membuat banyak tokoh penting ingin segera mengetahui kondisinya, termasuk Liu Ling, Yu Er, dan tentunya Xiaoyan. Xiaoyan lagi-lagi mengejutkan Nalan Ji dan Teng San. Bagaimana bisa seorang pemuda bergelar dosi sampai memiliki sepasang sayap doki? Mereka bertiga meningkatkan kecepatan agar bisa segera sampai ke lokasi pertarungan. Jia Xingtian, sang pelindung keluarga bangsawan Kekaisaran Jiama, adalah kakek buyut dari Yu Er. Hanya sedikit orang di negeri ini yang sanggup bertarung sengit dengan sang Kaisar Es. Oh. Kedua doang ini sebenarnya saling bertarung untuk mengenal kemampuan masing-masing. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, cara terbaik untuk melepas rasa rindu adalah baku hantam. Untung aja keduanya tidak bertarung serius, takutnya si isi kota malah meledak karena tekanan aura keduanya. Jia Xingtian menyambut kembali kedatangan teman lamanya itu. Pertarungan mereka telah menarik perhatian dari banyak orang-orang penting. Jia Lao, Hai Lao. Penjaga keluarga kekaisaran itu meminta maaf atas kegaduhan yang dia lakukan. Semakin kuat seorang praktisi doki, semakin jarang dia bisa mendapatkan kesempatan untuk baku hantam yang sesungguhnya.
Nalanji jelas menaruh hormat kepada Jia Xingtian, termasuk juga orang-orang yang menyaksikan pertarungan barusan. Namun tiba-tiba seorang pemuda muncul dan berani mengajak Kaisar Es berbicara dengan santai. Untuk mengetahui siapa sosok pemuda itu, Jia Xingtian langsung mencoba beberapa tingkat doki kepadanya. Tidak ada yang tahu apakah Jia Xingtian benar-benar berniat untuk melukai Xiaoyan atau tidak. Juga tidak ada yang berani mempertanyakan maksud dari kakek tua itu. Karena Xiaoyan berhasil menahan salah satu serangan darinya, Jia Xingtian mengira kalau pemuda itu adalah murid baru sang Kaisar Es. Hai Bodong memang ingin melatih orang sehebat Xiaoyan, tapi tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut saat ini. 各位前辈，燕萧也告退了。 Setelah tidak saling bertemu selama lebih dari 20 tahun, Hai Bodong menyadari kalau kekuatan Jia Xingtian sudah meningkat dengan sangat pesat. Kemungkinan sudah mencapai gelar Do Huang bintang 8 atau bahkan 9. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran, Jia Xingtian sangat memperhatikan situasi keluarga Mitter, keluarga Nalan, dan keluarga Mu. Untungnya sampai sekarang hubungan Hai Bodong dengan kakek tua itu tidak terlalu buruk. Xiaoyan mempersiapkan lendir roh yang didapatkan setelah menyembuhkan kepala keluarga Nalan. Sangat kecil untuk bisa mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi di masa depan. Sama seperti racun api hitam, lendir roh yang Xiaoyan gunakan sama-sama memiliki ketahanan terhadap inti api. Dia harus bekerja keras agar proses pemurnian kali ini bisa berjalan tanpa ada masalah. Xiaoyan memegang pil tersebut dengan sumringah. Benda inilah yang akan membangkitkan gurunya dari situasi kritis saat itu. Setelah hampir 3 tahun hidup bersama dengan Yolo, Xiaoyan sangat mengetahui aura yang dapat dikeluarkan oleh kakek roh tersebut. Cincin yang menjadi tempat persemayamnya terbang di udara, melayang-layang dan mengeluarkan ledakan yang sungguh sangat-sangat. Hai Bodong yang langsung menemui Xiaoyan bertanya tentang keberhasilan pemurnian obat tersebut. Tanpa harus mendapatkan jawaban, dia langsung mengerti apa yang sudah terjadi kepada pemuda itu. Keesokan harinya kita berpindah menuju jalanan ibu kota kekaisaran. Terlihat ada Xiaozan, ayahnya Xiaoyan yang ternyata sudah berada di kota tersebut. Namun sebelum menyelesaikan tujuannya datang ke sana, Xiaozan harus terlibat dengan pertarungan melawan makhluk aneh. Makhluk yang Xiaozan lawan memiliki gaya bertarung yang sangat aneh, namun prioritas saat ini adalah menyelesaikan tujuannya sedari awal. Setelah memastikan kalau pria yang dia tolong berasal dari keluarga Mitter, Xiaozan meminta tolong untuk dipertemukan dengan Yafei. Kita berpindah menuju Xiaoyan lagi. Meskipun semalaman dia sudah gagal membangkitkan Yolo dengan lendir roh, pemuda itu masih harus tenang dan melewati konferensi alkemis dengan lancar. Hai Bodong masih belum tahu apa yang sebenarnya membuat Xiaoyan murung. Dia hanya bisa menerka-nerka dan berusaha tidak mengganggunya. Di antara rombongan pengawal dan peserta konferensi alkemis saat ini, tentu masih ada Auto yang berpartisipasi sebagai perwakilan dari Asosiasi Cabang Kota Hitam. Dia menyeruak dari keramaian dan langsung mengajak Xiaoyan menuju ruang VIP, mengatakan kalau pemuda itu diundang langsung oleh Presiden Fama. Meski belum mengenal siapa sosok Kaisar Es, namun aura kuat dari seorang Do Huang tentu saja menggetarkan perasaannya. Namun sifat cerita Auto telah berhasil menghilangkan sifat canggungnya. Konferensi kali ini akan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu babak penyisian dan putaran final.
Ditonton oleh ribuan orang dari seluruh benua, konferensi kali ini benar-benar layak menjadi ajang pertunjukan bakat bagi alkemis muda. Xiaoyan benar-benar beruntung hingga bisa menarik perhatian Presiden Fama berkali-kali. 法老头，你忘了什么人，竟敢如此出言不逊？ Presiden Fama juga sama-sama tidak mengetahui keadaan Hai Bodong sejak peristiwa Gurun Tiger. Namun siapa yang tidak bisa melupakan aura sedingin es yang bisa dikeluarkan pria tersebut. 10大强者中的冰皇海波东，冰皇。 Auto menatap Xiaoyan dari atas ke bawah, bagaimana pemuda yang berada di sampingnya itu bisa mengenal begitu banyak orang hebat. Perasaan gemetar Auto semakin menjadi-jadi setelah mengetahui kalau Xiaoyan juga dikenal oleh Jia Xingtian. Kemudian daftar orang penting yang berhubungannya dengannya bertambah setelah kedatangan Yu'er dan kakaknya Yao Ye. Wanita itu memiliki kewenangan untuk mengatur 50.000 pasukan penjaga di bawah telapak tangannya. Kemudian karena semua persiapan telah selesai, sudah saatnya bagi konferensi alkemis tahunan kali ini pun dibuka. Karena Xiaoyan, Yu'er dan Liuling mendapatkan hasil terbaik dalam tes penempatan sebelumnya, mereka diberikan tempat paling tengah untuk menarik perhatian penonton. Xiaoyan tidak ingin mencolok dalam beberapa hal, terutama karena memang perasaannya memang sedang tidak bagus, namun berbeda dengan Liuling dan Yu'er tentunya. Xiaoyan memilih untuk turun melalui tangga, tapi karena Jia Xingtian baru saja menggoda Hai Bodong, maka pemuda itu terpaksa mengikuti alur pertunjukannya kali ini. Barusan kita lihat ada kejadian genting yang terjadi di ibu kota Jiama. Namun hal ini tidak bisa semerta-merta menghentikan proses berlangsungnya konferensi alkemis tahunan. Persatuan Alkemis Benua sudah menyiapkan berbagai bahan obat yang langka dan berharga. Namun peserta hanya diminta untuk memurnikan bahan-bahan tersebut sesuai resep yang ada. Para peserta menjadi ragu, apakah ada teka-teki yang harus mereka selesaikan? Menggunakan kemampuan pengamatannya, Presiden Fama menemukan kapasitas kekuatan jiwa yang sangat besar dari salah satu peserta. Gadis tersebut adalah alkemis yang berasal dari Kekaisaran Jiama, terdaftar sebagai peserta berusia 17 tahun. Kekuatannya seakan-akan setara dengan alkemis level 4, membuat Presiden Fama curiga kalau gadis itu adalah orang yang menyamar. Gadis itu bisa menemukan aliran pasir dari seorang praktisi Do Huang Bintang Puncak, bahkan langsung mengunci posisi dari Jia Xingtian sendiri. Namun karena kurangnya bukti, panitia tidak bisa langsung memaksa gadis itu untuk diperiksa. Babak penyisian yang sederhana ternyata menyimpan misteri yang harus dipecahkan oleh masing-masing peserta. Bahan obat yang dimurnikan memiliki sifat tidak stabil yang bisa meledak tiba-tiba. Sebagian peserta keluar dari arena karena berbagai alasan, mulai dari tungku pembakaran yang rusak, kehabisan bahan obat, atau bahkan menyerah karena tidak sanggup menemukan petunjuk. Situasi konferensi menjadi cukup kalut, terutama kecurigaan terhadap gadis dari Kekaisaran Chuyun. Sayangnya Jiang Xingtian dan Hai Bodong sekalipun tidak mengetahui apakah dia sedang menyamar atau tidak. Tidaklah mungkin ada seorang pemuda itu yang mampu memiliki kekuatan tingkat atas. Presiden Fama pernah mendengar berita tentang kemunculan pil awet muda yang sangat langka, sulit didapatkan dan hampir mustahil untuk dimurnikan. Masalah tungku pembakaran yang meledak masih terus berulang. Hanya gadis dari Kekaisaran Chuyun itu yang tersenyum dengan percaya diri. Bahkan dia berani berteriak menyerukan kemenangannya sejak awal. Sebagai informasi, Kekaisaran Chuyun dikenal sebagai penghasil alkemis khusus yang menguasai reracunan. Karena kompetisi kali ini diadakan di Kekaisaran Jiama, tentunya para penonton tidak menyukai sikap gadis yang songong itu.
Aroma khas petanda sebuah pil hampir selesai dimurnikan mulai mengambang di udara. Gadis ungu itu semakin girang karena tidak ada satu peserta pun yang berhasil menyusulnya. Kecuali mungkin seseorang yang selalu menciptakan keajaiban. Choyan berhasil menemukan petunjuk dari resep obat yang saat ini dikerjakannya. Namun pemuda itu tampaknya ingin mencoba memurnikan bahan obat bersama-sama. Teknik tersebut membutuhkan kekuatan jiwa dan kontrol api yang luar biasa. Bahkan sangat sulit untuk dilakukan seorang alkemis level 3 sekalipun. Tindakan Choyan kali ini sangat beresiko sekaligus mempersingkat waktu. Tapi Choyan masih harus menyusul ketertinggalan dari cepatnya sang gadis ungu meramu obat. Karena memang sudah disembunyikan sejak awal, gadis ungu itu tidak menyangka kalau Choyan masih memiliki kemampuan tersembunyi, tapi dia tidak mau membuang waktu dan membiarkan dirinya kalah dari seorang pemuda tersebut. Choyan melakukan tindakan yang benar-benar gila dengan mengangkat pil setengah jadi ke udara. Bahan obat yang masih belum sempurna itu sangat rawan hancur ketika diangkat dari tungku pembakaran. Namun bukan Choyan namanya kalau tidak belajar dari pengalaman. Semua ilmu yang dia dapatkan dari Yolo dikeluarkannya kali ini, membuat pemuda itu sanggup menyelesaikan pil bersamaan dengan gadis kekaisaran Chuyun. Adegan yang akan dilakukan keesokan harinya adalah babak putaran terakhir. Kekaisaran Chuyun memang tidak gagal dalam tahap penyisian, namun menyadari kalau ada peserta yang sehebat Choyan membuat gadis ungu merasa sangat kesal. Telinganya panas karena mendengar celotehan dari penonton yang melewati gang-gang sekitar kota. Sementara itu di tempat lain Choyan dihampiri oleh 3 wanita cantik dari berbagai latar belakang. Salah satunya adalah Yu Yao yang mengundangnya untuk hadir dalam perayaan keberhasilan tahap penyisihan. Choyan menolak tawaran tersebut dengan dingin dan segera berbalik untuk pergi. Sebagai salah satu peserta yang mengikuti konferensi bersama Choyan, Yu-er juga tentu menyadari keanehan yang ditunjukkan oleh gadis kekaisaran Chuyun. Tatapannya berkali-kali membuat cicit dari Ji Xiangtian itu merasa tidak nyaman. Perjalanan Choyan dan Yu-er terhenti setelah melihat banyaknya mayat yang bertumpukan di sudut-sudut gang. Di tengah sana juga ada Liu Ling yang mengacungkan pedangnya kepada sekelompok orang. Liu Ling tidak mampu mempertahankan kedua kakinya. Racun yang disebarkan oleh gadis itu benar-benar bukanlah sesuatu yang sederhana. Dia kemudian mencekik Liu Ling sambil menceloteh tentang berbagai kata-kata aneh. Di antara semua orang yang dihadapinya malam ini, Choyan adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat begitu banyak kejutan. Dia telah menjadikan pemuda itu sebagai target balas dendamnya. Di tengah-tengah pertarungan, Yu-er sadar lebih dulu dan menghampiri Choyan, kemudian disusul oleh Liu Ling yang tentunya masih belum stabil. Choyan memberitahu kalau gadis ungu baru saja menaruh racun kepada mereka, tapi dia secara misterius telah berhasil menghilangkan semua bukti dari pandangan orang-orang. Kekuatan sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang ditunjukkan pada konferensi hari ini. Choyan harus berhati-hati memperkirakan apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Namun sebelum berurusan dengan masalah utama, masih ada satu hal yang mengganggu ketenangan Choyan pada malam itu. Kemunculan makhluk-makhluk aneh yang berasal dari kekaisaran Chuyun ini benar-benar mengganggu pergerakan Choyan. Untungnya Hai Bodong sempat datang dan membereskan semua kekacauan. Penyusup-penyusup barusan benar-benar berniat membunuh Choyan. Hai Bodong memutuskan untuk pergi membereskan masalah ini sebelum berlarut-larut. Yafei长老. Sementara Choyan dan Hai Bodong pergi keluar, Xiaozan dan Yafei yang baru saja bertemu sedang berjalan menuju tempat tinggal sementara pemuda itu. Mereka memutuskan untuk menunggu beberapa saat hingga Choyan kembali.
Tempat tinggal sementara Xiaoyan termasuk ke dalam salah satu gurita bisnis keluarga Miter. Yafei merupakan kenalan lama dari keluarga Xiao sendiri. Mereka sudah saling membantu satu sama lain hingga saat ini. Sekarang Yafei sudah menjadi tetua keluarga, sebuah pencapaian yang dia peroleh berkat bantuan Xiaoyan. Karena sudah tidak bertemu selama 3 tahun, Xiaozan tidak tahu anaknya sudah menjadi alkemis terkenal di ibu kota kekaisaran, termasuk juga fakta kalau ada banyak orang-orang hebat yang ingin mendekatinya. 一定过得非常艰辛。我曾亲眼目睹当年萧炎的落魄，您等会儿见到他，想必也会大吃一惊。 Lalu kita berpindah lokasi menuju pemuda yang dimaksud sebelumnya, yang kini sedang terbang untuk bertemu dengan Jia Xingtian dan Presiden Fama. Kedua orang itu sudah curiga dengan gerak-gerik kekaisaran Chuyun setibanya di kekaisaran Jiama. Sayangnya karena kekurangan bukti mereka belum bisa bertindak hingga saat ini. Xiaoyan menyadari beberapa keanehan. Gadis ungu yang menyerang dirinya bersama dengan Liu Ling dan Yu'er malam itu adalah orang yang sangat hebat. Bahkan Xiaoyan mungkin tidak bisa lepas dengan mudah ketika berhadapan dengannya. Alasan mengapa gadis itu melepaskan Xiaoyan terungkap dari ucapannya soal sebuah rencana besar. Kekaisaran Chuyun sudah menargetkan semua peserta untuk dibunuh dalam jamuan besar makan malam ini. Mungkin saja keluarga kekaisaran memiliki banyak pasukan untuk menjaga aula jamuan. Tapi Xiaoyan tidak bisa diam saja ketika mengetahui kalau Yafei mungkin juga berada di sana. Mereka berdua berpisah untuk menyelesaikan misi masing-masing. Lalu kita berpindah menuju lokasi Hai Bodong yang sudah bergabung dengan 2 temannya. Mereka secara diam-diam mengintai kediaman kekaisaran Chuyun dari jauh. Agar tidak menimbulkan kegaduhan, Hai Bodong menggunakan sebuah cermin es untuk mengintip target. 我都快习惯这副样子了。 Tidak ada lagi gadis ungu pendek dengan suara yang menjengkelkan. Kini orang itu sudah menunjukkan jati diri aslinya. Sosok sebenarnya dari gadis ungu itu bernama Yanlin, wakil ketua Asosiasi Alkemis Cabang Kekaisaran Chuyun. Dia memiliki banyak pengaruh dengan kemampuan menggabungkan alkemis dan racun. Ada rumor yang menyebutkan kalau dia akan menjadi ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun. Tindakannya menyamar demi bisa mengalahkan alkemis-alkemis muda sangatlah keterlaluan. Tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk memutuskan kalau dia harus dibunuh. 这烟雾有毒。我这毒偏偏就是专门为你们准备的。 Yanlin sudah memperkirakan kekuatan apa yang mungkin akan mengancam dirinya ketika ketahuan. Maka dari itu dia juga sudah mempersiapkan asap beracun yang cukup menghentikan praktisi sekelas Do Huang. Namun Do Huang macam apa yang dia maksud tentu tidak setara dengan kemampuan Hai Bodong dan Jia Xingtian. Sebagai rencana cadangan apabila dia gagal menghentikan kedua Do Huang tersebut, Yanlin sudah mengirim beberapa bawahannya untuk menyusup ke dalam jamuan makan peserta konferensi. 预祝大家在明天的决赛中取得好成绩。 Kita langsung berpindah untuk memeriksa kondisi tempat yang akan dimaksud. Di sana setiap undangan terlihat sedang menikmati makanan dan minuman yang sudah disiapkan. Kecuali Xiaoyan dan Yafei yang terpaksa absen untuk beberapa alasan. Mereka menikmati acara tanpa mengetahui ada bahaya besar yang mengintai dari sudut-sudut bangunan kota. Ketika Yu'er sedang memberikan beberapa kata-kata penyemangat untuk rekan-rekannya, tiba-tiba cairan aneh jatuh dari langit-langit aula menunjukkan kemunculan penyusup kekaisaran Chuyun yang membawa banyak asap beracun. Keadaan menjadi panik. Tidak ada pengawal yang mengetahui kedatangan penyusup ini. Setiap peserta juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan balik. Rencana kekaisaran Chuyun untuk memusnahkan semua alkemis muda kekaisaran Jiama tampaknya akan berhasil kecuali dengan satu kondisi mutlak. Sambil bertarung melawan makhluk-makhluk aneh, Xiaoyan masih sempat memberikan beberapa obat penawar racun untuk peserta konferensi yang berada di sana, serta tentunya bertanya mengenai keberadaan Yafei, namun ada orang yang masih meragukan bantuan dari pemuda tersebut.
Xiaoyan memang memiliki bakat yang pantas, namun kemunculan satu orang tidak serta-merta membuat mereka bisa selamat dari percobaan pembunuhan kali ini. Belum lagi kepanikan yang melanda membuat kebanyakan peserta tidak sanggup menggunakan teknik dokinya. Kemunculan Yu Yao bersama dengan pasukan pengawalan ibu kota kekaisaran begitu terang bagaikan cahaya penyelamat. Dengan begini mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk baku hantam. Makhluk-makhluk aneh ini benar-benar kuat, memiliki gerakan yang gesit dan mampu meledakkan dirinya. Untungnya Xiaoyan sadar kalau mereka harus mengalahkan pemimpinnya terlebih dahulu secepat mungkin. Jia Xingtian telah mempelajari rencana licik dari Kekaisaran Chuyun selama ini dimulai dari laporan cucunya Yao Ye setelah menemukan mayat di pinggir jalanan ibu kota. Dia sengaja menyembunyikan hal ini bahkan kepada Presiden Fama sendiri. Sedari awal Jia Xingtian memang sudah memutuskan untuk mengakhiri nyawa dari Yan Lin, tapi karena dia ternyata berhasil mengubah wujudnya menjadi gadis ungu lagi, tindakan tersebut harus ditahan untuk sementara waktu. Bangsawan dan rakyat pasti akan menuduh kalau Kekaisaran Jiamala yang bertindak curang sengaja membunuh seorang gadis kecil demi mendapatkan kemenangan. Mereka juga tidak bisa membuktikan kebohongan dari Yan Li. Si gadis ungu telah menelan pil Furong, membuatnya bisa mempertahankan penampilan palsu ini selama paling tidak 6 bulan. Mereka tidak bisa membunuh Yan Li pada malam ini, yang berarti semua kesempatan di masa depan harus diserahkan kepada peserta konferensi lain. Tapi apakah para alkemis muda itu bisa melawan seorang wakil ketua asosiasi? Untunglah para alkemis muda berhasil diselamatkan. Beberapa di antara mereka menerima luka-luka kecil dan gangguan asap racun. Di sana juga hadir Muzan yang diminta untuk melindungi Yu'er, tapi karena sifatnya yang terlalu meremehkan Xiaoyan membuat misi utamanya menjadi gagal total. Kalau Xiaoyan tidak datang tepat waktu, mungkin kerugian yang diterima oleh guild alkemis akan menjadi lebih parah. Jia Xingtian bersama dengan Yao Ye mungkin memang menjadikan para peserta sebagai umpan, tapi rencana tersebut sangatlah beresiko. 我还要回去准备明天的比赛，先告辞了。海老。 Setelah menerima ucapan terima kasih dari Jia Xingtian, Hai Bodo memberitahu Xiaoyan kalau Presiden Fama baru saja mengundangnya. Pemuda itu pergi menuju ruangan pribadi dari sang kakek tua sesuai permintaannya. Di perjalanan, Xiaoyan sudah diberitahu sedikit gambaran tentang apa yang baru saja terjadi dengan Yan Li. Bagi Xiaoyan, pil pencairan roh adalah bahan yang sangat penting untuk dia raih. Yu'er dan Liu Ling masing-masing telah diajar oleh alkemis terkenal yang sangat berbakat, tapi Presiden Fama tidak yakin kalau mereka bisa memenangkan konferensi dengan mudah. Apalagi masih ada Yan Li dengan segudang masalah yang dibawanya. Presiden Fama hanya bisa bergantung kepada Xiaoyan. Pemuda misterius yang baru saja dia temui beberapa hari lalu membuat Xiaoyan menghadapi seorang wakil ketua asosiasi alkemis terasa hampir mustahil. Pertandingan besok mengharuskan setiap peserta untuk memurnikan obat dengan bahan-bahan yang disiapkan sendiri. Presiden Fama menduga kalau Yan Li setidaknya memiliki resep pil 4 ditambah lagi dengan bahan-bahan obatan yang bejibun. Bahkan masih ada kesempatan kalau Yan Li bisa menyempurnakan pil obat level 6. Presiden Fama menyerahkan sebuah gulungan resep dan beberapa bahan obat kepada Xiaoyan berharap agar pemuda itu bisa mengerti apa yang sedang dia maksud. Kualitas terbaik dari pil roh 3 pola harus dibuat dengan mengandalkan 3 jenis api. Xiaoyan hanya yakin kalau dia masih memiliki kesempatan untuk membuat pil roh 3 pola tingkat kedua sebab api putih milik Yao tentu tidak bisa digunakan di dalam waktu dekat ini. Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan inti api King Lian dan api ungu. Lalu kita berpindah menuju penginapan keluarga Miter lagi. Di sana masih ada Xiaozan dan Yafe yang sedang berbicara mengenai kehebatan Xiaoyan. Yafe benar-benar tidak menyangka Xiaoyan bisa menahan semua emosinya demi bisa mendapatkan lendir roh. 燕儿，都成大忙人了。父亲，想见你就来了，哪有那么多为什么？
Sudah sangat lama sejak Xiaoyan bisa menggunakan identitas aslinya. Selama ini dia dikenal orang-orang sebagai Yoyan atau Yan Xiao. Karena pemuda itu sudah bertemu dengan ayahnya kembali, Yafei bersama Hai Bodong undur diri untuk sementara waktu. Hai Bodong sempat mendengar berita mengenai perjanjian 3 tahun Xiaoyan, tapi dia sama sekali tidak bisa menyinggung tentang peristiwa tersebut. Xiaoyan terlihat begitu canggung ketika berbicara dengan ayahnya sendiri. Agar obrolan mereka tidak terasa hambar, Xiaozan mengajak putranya itu untuk berjalan sambil menikmati angin malam. Xiaozan sadar dan benar-benar paham kalau ada yang sedang mengganggu pikiran Xiaoyan saat ini. Bahkan alam pun sampai menurunkan hujan yang menambah kelabu perasaan pemuda tersebut. Berbeda dengan apa yang Xiaoyan pikirkan, Xiaozan sama sekali tidak mau menyinggung tentang perjanjian 3 tahun. Putranya itu sangat khawatir dengan hasil konferensi alkemis. Dia juga yakin kalau muasal dari kegundahan Xiaoyan adalah gurunya sendiri. Hujan semakin deras sedikit menutupi kelopak mata Xiaoyan yang sembab menahan air mata. Tidak ada cerita yang mengalir di antara keduanya. Xiaozan hanya menggunakan naluri untuk meyakinkan putranya secara perlahan berusaha agar kenangan buruk tersebut bisa sirna tanpa meninggalkan kesan buruk. Saking lelahnya dan beratnya masalah yang Xiaoyan hadapi, dia sampai tidak sadar kalau sudah tertidur di tengah kekalutannya. Ketika terbangun di pagi hari, Xiaoyan mendapati kalau ayahnya sudah pergi meninggalkan ibu kota. Xiaozan sama sekali tidak bertanya mengenai urusan keluarga mereka. Yang dia ingin tahu adalah kondisi putranya setelah berpisah selama 3 tahun. Hari ini adalah hari yang penting, di mana putaran terakhir dari konferensi alkemis sebenua akan berlangsung. Pasukan penjaga sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Setiap hal yang bisa menjadi celah kegagalan acara sudah ditutup sedemikian rupa. Hanya saja Presiden Fama dan Jia Xiangtian masih tidak bisa memastikan apakah Xiaoyan mampu memenuhi harapan mereka. Kalau Kekaisaran Cuyun menang dalam konferensi kali ini, maka akan semakin kuat pengaruh mereka dalam urusan guild alkemis sebenua. Xiaoyan membawa harapan dari banyak orang. Ada yang mendoakan dia mampu mempertahankan kemenangan dari Kekaisaran Jama, dan ada juga yang berharap agar pemuda itu kalah secepat mungkin. Yan Li adalah seorang alkemis level 4. Agar bisa mengalahkannya, Xiaoyan setidaknya harus bisa menyempurnakan Pearl Roh 3 pola 2 tingkat. Namun ini berarti kalau tingkat kesulitannya menjadi sangat tinggi. Setiap peserta mengeluarkan tungku pembakaran yang akan digunakan untuk memurnikan obat. Keluarga kerajaan seperti Yu'er jelas dibekali oleh peralatan langka seperti tungku api hijau level 5. Sementara Liu Ling membawa tungku obat merah yang merupakan peninggalan dari Gu He. Auto menjadi penasaran tungku seperti apa yang akan dibawa Xiaoyan, mengingat pemuda itu selalu memberikan kejutan besarnya. Xiaoyan memang membawa kejutan yang sangat besar. Dia hanya membawa tungku pembakaran murahan yang dia beli di toko-toko tepi jalan. Sebelumnya Presiden Fama sudah menawarkan tungku besar di kepalanya itu untuk digunakan oleh pemuda tersebut. Tapi Xiaoyan menolaknya mentah-mentah, takut ada ketombenya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita melihat bagaimana setiap peserta menunjukkan kemampuannya dalam menyaring bahan-bahan obat. 别挣扎了，我要开始了。一火线，万火尘。
Keberadaan inti api memang membuat takjub setiap mata yang memandangnya, bahkan Presiden Fama sendiri sudah hampir lupa seperti apa inti api yang pernah dilihatnya dulu. Sambil membungkus kekuatan api di udara, Xiaoyan melepaskan semua kekuatan ke dalam tungku pembakaran. Bahan obat yang sudah dipersiapkannya akan mempengaruhi sebagian besar tingkat pemurnian nantinya. Konferensi alkemis kali ini tentu juga ditonton oleh 3 keluarga besar Kekaisaran Diama. Nalanji sangat mengagumi kehebatan Xiaoyan dengan bakat inti apinya. Di sana juga ada Nalan Yandar yang berdiri dengan postur anggun memperhatikan para peserta. Ketika mereka berdua berbicara, Nalanji teringat dengan perjanjian 3 tahun antara keluarga mereka dengan keluarga Xiao. Dia mungkin tidak pernah bertemu dengan Xiaoyan secara resmi, tapi dia sudah mendengar banyak gosip dan berita mengenai perjuangan pemuda itu dalam kultivasinya. Sebagai orang yang mengusulkan perjodohan pada awalnya, Nalanji menyesal tindakan sepihak cucunya yang begitu saja memutuskan perjanjian. Dia berharap Nalan Yandar bisa meminta maaf setelah pertarungan akhir berlangsung. Namun gadis itu tetap pada pendiriannya yang keras hulu. Dia memang memiliki kesempatan untuk berdiskusi perlahan dan menghindari tamparan kerasnya. Tapi ada masalah tersendiri yang sangat dikhawatirkan Nalan Yandar kali ini. Nalanji pun tahu kalau berdebat juga tidak akan menyelesaikan apapun, karenanya mereka memutar pandangan lagi ke arah arena konferensi. Saat ini Xiaoyan adalah orang yang pertama yang mengekstrak bahan-bahan obat. Hal selanjutnya yang harus diselesaikan adalah menggabungkan setiap ekstrak tersebut menjadi sebuah pil yang utuh. Kalau begini terus, Xiaoyan pastinya akan menjadi peserta tercepat dalam pemurnian obat. Bau khas dari pil berkualitas juga sudah tercium di arena konferensi. Yan Li tahu seperti apa tingkatan obat yang sedang dikerjakan lawannya itu, yang kemudian membuatnya semakin percaya diri kalau Xiaoyan tidak bisa menghasilkan obat lebih baik dari buatannya. Obat yang sedang dibuat Xiaoyan diberi nama pil roh, memiliki susunan 3 pola pada kualitas tertingginya. Xiaoyan baru saja menyelesaikan susunan pola pertama, tapi setidaknya dia harus menambahkan 1 pola lagi agar setara dengan pil level 4. Sebagai seorang alkemis level 4, kemungkinan Yan Li untuk menyelesaikan pil level 4 tentu sangat tinggi. Tidak bisa dipungkiri kalau dia juga memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pil level 5 tahap awal. Presiden Fama tentu memiliki banyak resep lain dengan tingkat kesulitan yang tinggi, tapi akan sangat beresiko apabila menyerahkan tugas semacam itu kepada Xiaoyan. Bahkan untuk mencapai kesetaraan level 5 dengan pil roh, Xiaoyan masih harus menambah 2 pola lagi, yang berarti dia membutuhkan 3 jenis api berbeda. Abaikan dulu fakta kalau orang-orang belum tahu kalau Xiaoyan memang memiliki 3 api. Salah satu dari kemampuan pembakarannya itu sedari awal bukan miliknya. Api pertama yang pernah Xiaoyan kendalikan berasal dari gurunya yang sekarang sedang tertidur di dalam cincin roh. Suara ledakan diikuti dengan asap yang membumbung muncul dari salah satu meja peserta. Itu adalah pemandangan biasa yang menandakan ketidakmampuan alkemis dalam memurnikan sebuah obat. Pil roh 2 pola Xiaoyan ternyata juga mengalami keadaan yang sama. Benda tersebut mendadak hilang kendali dan menabrak setiap bagian dalam tungku pembakaran. 1-2 orang gagal dalam pemurnian obat mungkin ada hal yang wajar. Tapi kalau ada banyak kejadian beruntun, maka pasti ada keanehan yang perlu digoogelin. Presiden Fama menemukan jalur asap beracun yang berasal dari setiap peserta Kekaisaran Cuyun. Walau bukan sebuah tindakan sengaja, tapi penyebaran racun ini bisa sangat merugikan setiap peserta lain. Karena tidak sengaja pula Jiang Sentian tidak bisa langsung bertindak dan turun ke arena tanpa aturan yang pasti. Tidak ada pula sanksi yang bisa diberikan untuk situasi seperti ini. Xiaoyan akhirnya memutuskan bahwa dia akan mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan Yolo. Selain pengaruh asap racun yang memenuhi arena, Xiaoyan juga harus menahan sakit akibat pengaruh racun api hitam yang tersisa dari tubuh Nalanji. Aroma pil berwarna keluar dari tungku pembakaran milik Yan Li. Walaupun belum sempurna, tapi Presiden Fama sangat yakin kalau kualitas pilnya berada pada level 4 ke atas. Pil yang dibuat oleh Liu Ling dan Yu'er pasti lebih rendah dari lawan terberat mereka. Pilihan terakhir hanya tersisa pada Xiaoyan yang mengadah ke langit hampir putus asa. Tapi sebelum dia memutuskan untuk berhenti, bayangan orang yang paling berjasa dalam hidupnya muncul di tengah keramaian.
Tidak ada yang tahu apakah Yolo dan Shozan pernah saling bertemu. Keduanya sudah menjadi sosok ayah dan guru yang sangat penting bagi kehidupan Choyan sendiri. Tak ayal kalau ucapan mereka juga sangat kuat untuk membangkitkan semangat pemuda tersebut. Presiden Fama juga merasakan peningkatan kekuatan yang besar dari tubuh Choyan. Choyan membutuhkan 3 jenis api untuk menyelesaikan pil roh 3 pola. Dengan keadaan yang sekarang tentu tidak ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Aura dingin yang luar biasa menyelimuti arena konferensi dari baris tempat duduk penonton. Semua mata tertuju menuju kepada Hebodong sebagai satu-satunya tersangka. Tapi khusus kali ini sang Kaisar Es itu sama sekali tidak berniat untuk ikut campur. Api putih milik Yolo adalah api khusus yang bisa memancarkan aura dingin. Choyan mengambil resiko besar dengan memanfaatkan setetes terakhir kekuatan roh Yolo untuk memurnikan sisa bahan obat. Karena terasa terancam, Yanli bahkan memutuskan untuk melakukan hal yang gila. Dia akan mengorbankan bawahannya sendiri sebagai bahan bakar untuk menyelesaikan obat buatannya. Panas dari sebuah inti api bahkan bisa dikatakan melukai seorang Dozong. Tidak heran kalau misalnya tungku pembakaran milik Choyan akan hancur setelah menerima tekanan besar dari 3 api sekaligus. Choyan mendapatkan tungku tersebut langsung dari tangan Yolo. Dia pada awalnya terlihat malas setelah melihat kondisi tungku yang lusuh. Namun Yolo menyemangatinya dengan sebuah legenda impian mengatakan kalau alkemis hebat bisa memurnikan obat tanpa menggunakan tungku pembakaran fisik. Saat ini pada situasi terburuk, Choyan telah kehilangan tungku pembakaran miliknya. Obat yang belum jadi dan bertemu dengan udara bebas bisa langsung hancur begitu saja. Jia Xingtian yang melihat peristiwa ini merasa muak dan tidak bisa menahan diri lagi. Tapi ketika dia memutuskan untuk bertindak, tiba-tiba sebuah sambaran es muncul menghentikan pasir terbangnya. Hebodong, sang Kaisar Es telah memutuskan untuk percaya mengamati orang yang sudah dijanjinya untuk dilindungi selama setahun ke depan. Legenda impian bukan sekedar angan-angan palsu. Pil yang sedang Choyan kerjakan juga masih utuh tanpa bersentuhan dengan udara langsung. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan proses pemurnian, Yanli muncul kembali dengan ledakan asap beracun yang lebih berbahaya. Choyan masih pemula dalam mengendalikan tungku pembakaran roh. Sedikit saja gangguan dari sisi manapun akan menghancurkan fokusnya dalam pemurnian obat tersebut. Untungnya di saat-saat kritis tersebut semua peserta dari Kekaisaran Jama kompak membentuk barisan lingkaran di sekelilingnya, meninggalkan setiap tungku yang mereka kerjakan demi membuat dinding pelapis untuk melindungi Choyan. Semua orang-orang penting yang berada di sana tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pemuda tersebut. Selain memiliki kekuatan doki yang sangat besar, Choyan juga telah mempengaruhi moral dan semangat dari setiap penonton di arena. Setiap sorakan serempak ditunjukkan hanya untuk keberhasilannya. Tapi semua itu boleh jadi hanya akan menjadikan tindakan sia-sia kalau Yanli berhasil menyelesaikan pil berkualitas tinggi lebih dulu. 和无比单调相媲美的丹药。老师，看我的！手带！ Dua pusaran cahaya saling menghalangi satu sama lain di tengah-tengah kebisingan yang melanda. Yanli adalah orang yang pertama meneriakkan keberhasilannya dalam memurnikan pil. Namun sebelum harapan seluruh Kekaisaran Jama akhirnya kandas, Xiaoyan muncul menjawab harapan dari semua orang. 媲美五品巅峰的三文清灵，媲美五品巅峰的三文清灵丹。不可能，这个年纪的六师，颜宵赢了。 Langit yang mendung kembali diisi oleh cahaya terang dari matahari yang agung. Orang-orang yang meremehkan kini sudah berbalik memandanginya sebagai sosok yang hebat, begitu pula dengan Nalan Yanran. Dia bahkan berharap kalau Xiaoyan dapat bergabung dengan Sekte Yunlan dan berlatih bersamanya. Nalan Yanran tidak tahu kenapa Xiaoyan selalu memandangnya dengan ekspresi dingin. Padahal pemuda itu terlihat bahagia ketika bersama dengan Yafei dan Yoye. Sok cantik sih anjir. 可一旦看到我，就直接变冰块了。 Liu Ling yang pernah menganggap Xiaoyan sebagai musuh yang perlu disingkirkan juga telah berbalik menganggapnya sebagai teman. Dia juga telah menjalin hubungan baik dengan setiap peserta Kekaisaran Jama yang telah membantunya hari ini. 元宵，你怎么了？元宵。
Sekarang masalah yang tersisa adalah perihal Yan Li yang akan menghadapi akhir dari nasib kejinya selama hidup sebagai sosok yang jahat. Setelah memberikan begitu banyak usaha untuk memenangkan konferensi alkemi, Xiaoyan akhirnya tumbang karena kehabisan doki dan tenaga fisik. Kedua pemimpin asosiasi alkemis kota batu saling bicara mengenai kehebatan Xiaoyan. Mereka sangat bahagia karena setelah ini anggaran untuk kota mereka pasti akan ditambahkan. Aduh, jangan-jangan mau bikin gorden lagi nih. 我拿到了融灵丹药方，一定会想尽办法炼制出。这是我独自炼制的三文清灵丹。我拿到了融灵丹药方，一定会想尽办法。 Setelah tertidur selama beberapa jam, Xiaoyan segera bangun untuk mencari ayahnya di penginapan. Nama pelayan yang dia temui pagi ini adalah Sun Er, seorang wanita dengan nama yang persis dengan adik tirinya. Sebelum pergi mencari ayahnya, Xiaoyan harus menemui presiden yang mengundangnya di ruangan pribadi. 我叫寻儿，炎萧先生。能请寻儿姑娘带路吗？炎萧。 Setelah meminta Xiaoyan untuk duduk, Presiden Fama kembali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemuda tersebut. Dia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan resep dari balik tangannya sebagai hadiah utama sebuah pil pengembali kekuatan jiwa level 6. Selain itu dia juga menerima sebuah token kehormatan tetua. Xiaoyan akan dianggap sebagai orang penting dari guild alkemis kekaisaran selama menerima posisi tersebut. 那就谢谢法马会长了。小心！ Aliran waktu sekali lagi berhenti secara tiba-tiba. Bersama dengan itu muncul pula sensasi membunuh yang begitu dalam dari belakang tubuh Xiaoyan. Benar saja seperti dugaan, pemimpin bangsa ular Sang Ratu Medusa muncul dan kembali menyapanya. Dia langsung menagih gulungan resep pil pengembali kekuatan jiwa level 6. Dengan bakat alkemis level 4, tentu saja Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan pil tersebut sendirian. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan alasan kalau Ratu Medusa tahu Xiaoyan pernah memurnikan pil Hai Bodong di masa lalu. 虽然我一直被吞天蟒的灵魂压制，我只是个不到4品的炼药师，这融灵丹可是6品丹药。行，给我时间，要不了多久，我一定会炼制成功。 Setelah menyelesaikan semua hal pada akhir ini, akhirnya tiba bagi Xiaoyan untuk segera kembali ke penginapan. Tapi sama seperti saat sebelumnya, lagi-lagi ayahnya pergi hanya dengan meninggalkan sebuah pesan terakhir. Xiaozan memberikan beberapa pesan kehidupan agar Xiaoyan tetap berada pada jalan yang benar, berharap putranya itu bisa menembus kerasnya kehidupan di masa depan. Lalu kita berpindah menuju sekte Yunlan, tempat di mana Nalan Yanran berlatih selama ini. Ketika dia kembali menghadap aula sekte, dia menemukan banyak perubahan yang dilakukan oleh Tetua Agung Yun. Bagi Nalan Yanran, perjanjian 3 tahun adalah urusannya dengan Xiaoyan saja. Tapi Tetua Agung justru melibatkan banyak orang dalam setiap praktiknya. Dia merasa kalau Nalan Yanran tidak percaya diri bisa memenangkan pertarungan melawan Xiaoyan. Selanjutnya adalah adegan flashback cerita yang akan mengungkap kebenaran serta putusan sulit yang harus diambil setiap karakter penting dalam cerita ini. Nalan Yanran kecil sudah melewati banyak pertarungan melawan berbagai orang, yang salah satunya adalah Muzan. Namun gadis itu memiliki bakat bertarung yang besar untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak cukup dengan mengeroyok 1 lawan 3, Muzan kali ini datang membawa seorang pria dewasa. Lalu cerita berlanjut dengan menambahkan karakter baru yang juga berniat menghajar Nalan Yanran kecil. Menggunakan teknik doki untuk menghajar gadis kecil tentu sangat berlebihan. Untungnya seorang pria dari keluarga Nalan datang untuk melindunginya. Pada hari itu pula ada kunjungan dari keluarga Xiaoyan datang ke kota Jiama, menghadirkan Xiaoyan bersama dengan ayahnya Xiaozan. Mereka berdua hampir sama sekali tidak sempat bertemu dengan Nalan Yanran kecuali saat di mana mata mereka hampir bertemu di antara matahari sore. Tidak ada dendam, tidak ada perasaan iri dan dengki. Keduanya hanyalah anak kecil yang ingin tumbuh dengan masa depan terbaik tanpa mengetahui kalau ada sebuah dinding takdir yang memaksa mereka untuk berpisah. Sejak beberapa tahun lalu keluarga Xiao sudah tinggal di kota Wutan. Sebelumnya mereka termasuk keluarga besar yang tinggal di ibu kota bersanding dengan keluarga Nalan dan Meteor. Nalanji adalah teman dekat dari kakek Xiaoyan yaitu Xiaolin. Dia sangat mengetahui kalau bakat kultivasi Xiaoyan pada saat itu jauh melampaui kebanyakan orang di ibu kota. Ketika Nalan Yanran masih sangat kecil, dia diminta untuk berlatih ke sekte Yunlan. Selain meningkatkan kemampuan kultivasinya, diharapkan gadis itu juga bisa memperbaiki sikapnya yang urak-urakan. Nalanji sangat mencintai cucu kesayangannya itu. Dia adalah
adalah orang yang paling mendukung setiap tindakan si gadis kecil. Karena itulah dia sangat senang ketika berhasil membuat perjanjian pernikahan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Lalu kita berpindah menuju Sekte Yunlan. Di sana sudah ada beberapa murid perguruan baru yang sedang mendengarkan pesan pembuka dari Tetua Agung Yun. Di antara mereka yang berusia remaja ada seorang anak kecil yang tidak boleh diremehkan. Beberapa saat kemudian Yunzi juga muncul untuk menyapa para murid-murid baru. Kali ini dia akan mengawasi pelatihan pertama tentang formasi pelindung awan surgawi. Formasi ini membutuhkan kerjasama dari setiap praktisi untuk mengumpulkan doki. Setelah mencontohkan formasi pelindung awan surgawi, Yunzi meminta setiap murid untuk mencoba mempraktekannya dalam kelompok. Dalam kesempatan ini dia mungkin juga akan mengambil seorang untuk dijadikan murid pribadinya. Tiba-tiba dari balik awan muncul seekor monster bersayap dengan jeritan yang sangat menakutkan. Para murid yang tidak memiliki pengalaman bertarung mulai bergedik ngeri. Untungnya para senior cukup cekatan memberi perintah bertahan. Kedatangan monster ini adalah bagian dari latihan yang diusulkan oleh Yunzi. Dia ingin melihat bakat sebenarnya dari para murid yang akan belajar di Sekte Yunlan. Karena perasaan takut yang besar ditambah kurangnya pengalaman para murid-murid baru ini tidak bisa mengendalikan doki mereka. Nalan Yanran kecil menjadi kesal karena orang-orang ini tidak bisa diharapkan, maka dari itu dia memutuskan untuk langsung mencoba apapun yang bisa diusahakannya. Seorang anak kecil yang tidak pernah belajar teknik sekte tiba-tiba berhasil masuk dalam formasi pelindung awan surgawi. Yanran kecil memiliki gerakan yang sangat cekatan, tapi karena terus-terusan dihajar, sang monster awan surgawi merasa kesal dan akhirnya benar-benar marah. Nalan Yanran sama sekali tidak menampilkan wajah ketakutan, baik ketika berhadapan dengan makhluk berbahaya ataupun ketika jatuh dari jurang. Bakat dan kemampuan hebatnya membuat Yunzi memutuskan untuk menjadikan gadis itu sebagai seorang muridnya. Dia adalah orang pertama dan satu-satunya yang pernah diangkat secara pribadi oleh pimpinan Sekte Yunlan itu. Keberadaan Yunzi yang kuat dan wajah cantiknya telah menjadi inspirasi tersendiri bagi Nalan Yanran. Dia telah berlatih dengan keras setiap saat demi mencapai posisi tertinggi gurunya saat ini. Waktu pun berlalu dengan cepat. Nalan Yanran sendiri telah menjadi pembimbing untuk murid-murid sekte dengan peringkat yang berada di bawahnya. Ketika sesi latihan hari ini selesai, tiba-tiba salah satu murid mengajaknya bicara tentang Xiaoyan. Perjanjian pernikahan mereka sudah terjadi sejak lama sekali. Tentu saja Nalan Yanran sudah lupa tentang hal tersebut. Di Sekte Yunlan pun juga ada Liu Ling. Mereka berdua sudah berteman sejak lama. Saat ini ada masalah yang menjadi beban pikiran Nalan Yanran. Dia harus segera memasuki gerbang hidup dan mati untuk mendapatkan pengakuan sebagai penerus sekte. Hanya itulah satu-satunya jalan agar bisa meraih mimpinya. Nalan Yanran sudah mencoba masuk ke dalam gerbang hidup dan mati berkali-kali. Meski tampaknya dia tidak diakui oleh ritual leluhur tersebut, dia masih tetap berupaya untuk menahan rasa sakit ketika berada di sana. Sesuai dengan namanya, hanya ada dua kondisi seseorang bisa keluar dari gerbang hidup dan mati setelah menyelesaikan ritual. Antara hidup mendapatkan pengakuan yang diinginkan ataupun mati begitu saja. Tidak ada yang tahu berapa kali Yunzi sudah datang untuk menyelamatkannya, tapi gadis itu begitu keras hulu dan menolak untuk menerima bantuan. Kali ini pula Yunzi memutuskan untuk percaya dan menyerahkan semua takdir untuk diemban murid satu-satunya tersebut. Yunzi menangkap Nalan Yanran yang jatuh dengan mata tertutup. Tubuh gadis itu dipenuhi oleh cahaya kebiruan yang menjalar panjang. Namun sebelum mereka berdua pergi meninggalkan gerbang hidup dan mati, tiba-tiba sebuah relief mengeluarkan isyarat petanda kalau Nalan Yanran telah diakui sebagai pemimpin Sekte Yunnan selanjutnya. Keberhasilan Nalan Yanran melewati ritual gerbang hidup dan mati membuatnya begitu senang. Dia memamerkan jubah khusus yang nantinya akan digunakan untuk upacara selamat kepada kakeknya. Di sana pula dia akan menerima pedang lambang pemimpin sekte dari gurunya sendiri. 哦，对了，老师还会把代表云岚宗少宗主身份的宝剑传我。 Ketika Nalan Yanran bercerita, Nalan Ji melihat kilas balik penampilan cucunya di masa lalu. Waktu sudah berlalu dengan sangat cepat, tapi dia masih mengkhawatirkan keadaan cucunya di masa depan. Bergeser sedikit ke masa lalu, Nalan Ji memilih untuk kembali mengingat Nalan Yanran soal perjanjian mereka dengan Xiaoyan. Namun sebelum obrolan itu dilanjutkan, tiba-tiba Tetua Agung Yunlen datang bersama dengan Liu Ling. Tetua Agung datang untuk mengingatkan bahwa prosesi upacara selamat akan digelar sebentar lagi.
Dia juga memberitahu kalau ada sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pemimpin sekte Yunlan, yaitu memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis, alias ngundangin orang sekampung buat acara kawinannya. Pelan-pelan Nalan Yandran mulai khawatir dengan masalah ini. Perjanjian pernikahan sudah dilakukan sejak dia masih sangat kecil. Kalau ini menjadi penyebab dia tidak bisa menjadi pemimpin sekte resmi, maka sama saja dengan mengubur semua usahanya selama bertahun-tahun lamanya. Kakeknya yang tidak tahu soal aturan sekte juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Pandangan Yunzi yang begitu tenang tidak bisa menenangkan perasaan Nalan Yandran. Dia membanjiri wajahnya dengan air mata sambil menceritakan soal kegundahan ini. Di benua Doki, perjanjian pernikahan adalah sesuatu yang amat sakral. Apabila pihak wanita secara pihak memutuskan perjanjian, maka keluarga laki-laki akan dianggap rendahan dan tidak sederajat untuk sang wanita. Nalan Yandran memiliki impian besar yang sudah diusahakannya selama bertahun-tahun. Dia tidak mengenal siapa sosok Shoyan yang akan menjadi calon suaminya di masa depan, tapi saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk mengupayakan apapun. Setelah mendengar cerita muridnya, Yunzi memutuskan untuk tetap menggelar upacara selamat seperti seharusnya. Dia juga berjanji untuk tidak mempermasalahkan soal perjanjian pernikahan tersebut. Sebelum upacara selamat dimulai, Liu Ling memberitahu Nalan Yandran kalau bakat kultivasi luar biasa Shoyan sudah menghilang. Ini menambah besar keyakinan Nalan untuk membatalkan perjanjian pernikahan mereka. Siapa yang mau menikah dengan orang yang lemah dan membuang kesempatan menjadi seorang pemimpin sekte? Tiba-tiba salah satu murid muncul entah dari mana sambil memberitahu kalau Nalan Yandran memiliki perjanjian pernikahan dengan seorang pemuda. Pengakuannya membuat gempar orang-orang yang hadir dalam upacara kali ini. Nalan Yandran menjadi gelisah apakah dia harus jujur atau berbohong. Dia kemudian memutuskan untuk bicara yang sebenarnya setelah Yunzi memintanya demikian. Pengakuan Nalan Yandran membuat Nalanji menjadi sangat marah. Nalanji tidak tahu kalau cucunya akan menjadi calon pemimpin sekte di masa depan, sementara Nalan Yandran tidak tahu kalau kakeknya sudah membuat perjanjian tanpa persetujuan darinya. Tidak ada yang mau mengalah ketika keduanya saling berbicara. Nalanji tidak mau mengingkari janji, sementara Nalan Yandran tidak mau membuang mimpinya begitu saja. Bakat kultivasi Shoyan sudah menghilang, sementara semua orang di upacara selamat sudah mengetahui tentang rahasia ini. Pada hari itu pula hubungan antara kakek dan cucu ini mengalami keretakan, dan bergerak menuju malam harinya Nalan Yandran memutuskan untuk tancap gas menuju kediaman keluarga Xiao di kota hutan. Alur cerita kembali menuju masa depan tepat setelah Shoyan berhasil mendapatkan ketenangan setelah melewati begitu banyak peristiwa. Dalam final konferensi alkemi sebelumnya, Shoyan telah berhasil menyelesaikan pil roh 3 pola level 5. Kali ini dia akan menelan pil tersebut untuk membantu proses kultivasi menuju dosi bintang 8. Ketika berkultivasi, tampaknya sebuah energi mendadak muncul dan berkembang cepat di dalam tubuh pemuda tersebut. Tapi bukan itu saja yang menjadi rintangan Shoyan, dia juga teringat dengan berbagai peristiwa menyakitkan di masa lalu yang begitu mengesalkan. 我相信我儿子不会一辈子都是废物。看来我在族中的地位是越来越低。纳兰老爷子的孙女纳兰嫣然啊，今日所求之事便与少宗主有关，能够解除婚约。就是啊，对方来说意味着什么？忘了，你是萧家族长。爷爷不曾答应。 不过这是我的事情，我自己可以决定。萧叔叔，叫我萧族长就好。叔叔这称，我家言儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。二位长老，如果今日他们悔婚的对象纳兰小姐，刚刚你说纳兰老爷子不曾答应悔婚之事。 Keributan yang terjadi di kediaman kota hutan membuat Nalan Yandran dan Shoyan saling berdebat. Mereka akhirnya setuju untuk baku hantam pada 3 tahun setelah malam ini di sekte Yunlan. Apabila Yandran kalah, dia setuju untuk menjadi budak dan pelayan Shoyan seumur hidup. Tapi kalau Shoyan kalah, dia harus setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan mereka. Alih-alih membatalkan pernikahan, Shoyan telah memutuskan untuk mengusir calon istrinya itu keluar dari keluarga Xiao. Tindakan putranya yang berisiko itu juga didukung oleh Shozan. Walau Shoyan belum mendapatkan petunjuk bagaimana bisa mengembalikan kekuatannya dengan cepat, dia berani mengambil resiko sebesar itu demi nama baik keluarganya. Bukan demi ayah yang tercinta sampai ngejual perabotan emaknya.
Penyerapan pil roh tiga pola telah memberikan Choyan peluang untuk melepaskan belenggu Doki, membuatnya berhasil menjadikan seorang praktisi Doki bergelar Dadoshi. Keesokan harinya, dia akan langsung pergi ke Sekte Yunlan untuk menyelesaikan perjanjian 3 tahun. Setelahnya dia akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemui Sun Er. Setelah begitu lama, sejak Yang Fei mengenal pemuda yang telah dia anggap sebagai adik ini, dia tahu seberapa benci Choyan menghadapi nasib buruk 3 tahun lalu. Tapi bagi Choyan yang sekarang, perasaan benci yang besar itu sudah tidak dia pedulikan lagi. Berkat masalah itulah dia telah berhasil bertemu dengan banyak orang-orang hebat berjuang dengan sangat keras hingga bisa menjadi skuad sekarang. Keesokannya disambut dengan cahaya matahari yang cerah bersama dengan kicauan burung yang merdu, Choyan pergi membawa pedang hitamnya menuju Sekte Yunlan. Dia berjalan dengan damai melewati berbagai kota dan pedesaan. Tempat yang akan dia datangi ini adalah Sekte Awan Surgawi, terletak sangat tinggi di atas pegunungan dan dikelilingi oleh gulungan awan. Berbagai pulau melayang di sekitar sekte sambil membayangi setiap murid yang sedang berlatih. Perjanjian 3 tahun kali ini akan disaksikan oleh orang-orang penting. Di sana kita akan melihat kalau Nalan Yanran sudah berdiri sambil menunggu kedatangan lawannya. Sementara orang yang dimaksud sedang berjalan meniti setiap anak tangga. Choyan terlihat begitu santai, dia tidak mau membebani pikirannya dengan hal-hal yang tidak mengenakan saat ini. Bangkit dari duduknya sambil mengangkat pedang hitam, meninggalkan kantung air di tangga untuk melihat seperti apa arena yang sudah dipersiapkan untuk pertarungan pada hari ini. Xiaojia, Xiaoyan. Dian, keren dong, udah sampai akhir season 4 kok ya malah nggak keren. BTW pengarang cerita ini parah banget sih. Kita benar-benar dijebak dalam posisi tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak ada karakter utama yang jahat sampai akhir season 4 BTTA kali ini. Ingat ya, karakter utama. Choyan hanya ingin membalaskan dendam dan memperbaiki nama baik keluarganya. Nalan Yanran hanya ingin mempertahankan mimpi agar bisa meneruskan posisi gurunya sebagai Sekte Yunlan. Sementara Nalanji tidak tahu kalau cucunya akan meraih posisi setinggi itu di masa depan. Dia hanya ingin membangun hubungan baik dengan teman lamanya Xiaolin. Tapi kalau kalian mau lihat karakter yang benar-benar membagongkan, tunggu kelanjutannya di seri BTTH spesial perjanjian 3 tahun. Kita bakal bahas lengkap pertarungan Choyan melawan Nalan Yanran di part berikutnya, termasuk kemunculan praktisi Doki bergelar Dozong dan berbagai kejutan membagongkan lainnya. Sampai ketemu di video perjanjian 3 tahun. Rama di sini pamit. Bye-bye.